Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vila Ariyanti SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sawakal nomor 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 SD Negeri Sawakal 1 ini tanpa halangan suatu Allah. Salawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Perkenalkan saya sendiri ini mau pembahasan modul 1.4 budaya positif untuk membuat aksi nyata di CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Ibu Vila Ariyanti. Yang kedua, acaranya saya sendiri nanti akan membahaskan modul 1.4 budaya positif untuk memenuhi CGP pada angkatan 11. Langsung saja kepada beliau Ibu Kepala Sekolah waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembahasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto CGP Angkatan 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat nih Pak Bu? Info saya dan Pak benar Pak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semua, hari ini ya, kita bersyukur sampai detik ini kita masih diberi kesempatan sekolah kita yang kuyung CGP. Alhamdulillah semakin banyak CGP 4 itu membanggakan sekolah kita ya. Di samping itu bagi kita semua guru kita semua adalah penggerak, semua agen perubahan untuk sekolah kita. Hal-hal positif yang bisa ditularkan oleh CGP kita baik yang sudah GP maupun yang saat ini sedang pendidikan Pak Pur, sangat saya harapkan sangat saya ditulari tapi aja filosnya ya aja kemudian ditulari paling tidak semangatnya supportnya untuk bersama-sama membangun SD Nusa 01 semakin lebih baik karena kalau lebih baik cari beruntung cari Pak Kiai Saiful Pak saya beruntung daripada hari kemarin lebih baik itu harapan kita. Untuk pembahasan modul 1.4 budaya positif monggo Pak Pur, hal-hal positif yang didapat selama pendidikan dan hal-hal yang akan dibuat aksi nyata di sekolah kita silahkan diimbaskan kepada kita. Harapan saya ada semacam semangat support baru yang terbarukan setiap CGP baik yang sudah lulus setiap mengadakan diseminasi seperti ini. Saya senang sekali sebab apa yang akan terbarukan semangat kita. Mungkin itunya sama ya, kalau Pak saya itu Sri mungkin sudah pernah, tapi tetap hal-hal yang lain tidak akan sama persis antara GP yang satu dengan yang lain. Pasti ada sisi-sisi istimewa karena mereka semua adalah istimewa baik yang ikut CGP maupun yang tidak. Dari kita semua istimewa. Siapa yang menghargai kita ya kita sendiri ya. Boleh bangga diri tapi tidak boleh riak, cukup di batin kita. Saya bisa, saya mampu seperti itu. Hal-hal lain di sekolah kita yang sudah dicapai memang di kecamatan sudah terdengar gaungnya, memang diakui ya. Itu adalah ujian sekaligus sesuatu yang harus kita pertahankan.
baik dari sisi guru penggeraknya, terkenal guru penggeraknya banyak, alhamdulillah itu aset bagi kita semua. Bahkan di sekolah kita menekankan CGP dan belum ikut pun sama statusnya, sama-sama membangun bersama. Juga perlombaan yang sudah muncul, sudah diakui kompetensi kita, itu menunjukkan support semangat guru-guru kita, karena siswa kita adalah fotokopi gurunya. Seberapa jauh usaha guru kita akan nampak di siswa kita, walaupun lomba pasti adanya keberuntungan di hal-hal tertentu, tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tentunya jauh panggang dari api. Harapan saya semakin baik sekolah kita beserta SDM yang ada untuk menuju kesamaan yang lebih baik. Karena kalau tidak lebih baik, kita akan termasuk orang yang rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk menghemat waktu, karena ada beberapa acara yang hari ini harus dihadiri oleh Bapak Ibu guru. Sukses terus Pak Pur dalam menjalankan pendidikan CGP yang ke-11 ini. Hal-hal baik didapat dan dikeluarkan di keluarga kita, termasuk yang PPK yang baru saja dengan Bu Sri mohon dijalani. Yang penting kuncinya tetap sama, saya bilang sama Pak, saya pun Bu Sri yang utama adalah sehat, semangat, selesai semua lancar dan hasil maksud. Demikian, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan sambutan dan ucapan bagi saya pribadi, khususnya umumnya untuk teman-teman. Sebenarnya di sini saya juga baru pertama kali, kedua kali ini, jadi masih agak grogi. Yang pertama, terima kasih kembali kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya ini memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolahnya sudah tenar di kegiatan pembelajaran itu. Budaya positif sudah diterapkan ketika di kelas-kelas. Jadi untuk batas jadi apakah makna budaya positif? Budaya positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu guru sudah lebih paham, lebih tahu terkait dengan budaya positif. Sudah. Terus contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Jadi budaya positif adalah aturan yang ada di sekolah. Jadi budaya positif, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu memunculkan peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, konsep ini budaya positif di sini adalah ada paradigma belajar, disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada selanjutnya kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, terus keyakinan kelas, ada posisi kontrol seorang guru, seorang pendidik, yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ini pembelajaran paradigma baru di dunia pendidikan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik
belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tersendiri ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang kedua ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sendiri adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun, menumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani tukang kebun. Jadi kita di sekolah itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode pembelajaran siswa berbeda-beda, berorientasi kepada anak. Jadi kita harus melayani peserta didik. Sekarang tenar dengan pembelajar berdiferensiasi. Jadi masing-masing siswa itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi seorang guru itu harus bisa melayani karena murid-murid yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu dituntun, jadi perlu ada tuntunan dan arahan agar guru anak tidak kehilangan arah yang membahayakan pada dirinya. Selanjutnya ada kodrat alam. Setiap anak sudah membawa sifat karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar yang tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing. Kita jadi sebagai guru itu harus bisa mengajar dan membimbingnya. Karakter masing-masing, jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat sehingga menutupi menghapuskan sifat-sifat jeleknya. Terhadap kodrat zaman, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Apalagi sekarang zamannya zaman era digital. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti akhlak mulia kepada anak. Terus guru harus menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingarso Tutulodo membangun, menyemangati, Imadio Mangukarso dan memberikan dorongan. Keturuh Handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terakhir, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan berhamba kepada anak. Jadi sekarang itu pendidikan itu berhamba pada anak atau berorientasi kepada anak peserta didik. Ilmu apapun bisa dipelajari lewat pendidikan. Namun itu tidak bisa kita pelajari. Namun kita asah dan bisa kita kebiasakan. Setiap anak itu, karena setiap anak itu unik, punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kegiatan tematik ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah tugas adalah merupakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut
sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan di atas dengan cara B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu didiskusikan kegiatan ini. Coba pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Ya silakan kalian berkelompok. Satu teman mempal membayangkan ini sangat berharga sekali. Ya, warga kalian yang tidak bisa teman-teman ini dibayar dengan apapun. Jadi yang teman satu lagi, ya menggoda, merayu. Apalagi bapak ibu guru ini pintar merayu-rayunya, merayu anak didik. ya merayu anak didik. Ya silakan. Dari yang kanan dulu, yang kiri yang merayu. Ayo, ya. Ya. Kesana aja kamu. Ini Pak Doyo biasa merayu. Bumi masih akan genggamannya kan. Ya silakan. Ya. Yang sebelah kanan yang pel, nanti yang kiri yang merayu. Maksudnya temennya maksudnya berarti ya. Bapak ibu guru yang sebelah kiri berarti merayu. Bagaimana caranya? Dengan rayuan atau dengan uang atau iming-iming dan sebagainya. Ini bagaikan genggaman kepala itu sangat berharga. Ya, yang sebelah kiri merayu. Ya, pakar saya merayu bumi. Rayuan maunya pakar aja kan bisa. Orang tua. Ini kepala ya apapun lah. Ya mulai. Saya ini terbuka. Itu punya bumi. Contohnya ini saya bagi dengan uang 10.000 boleh. Ya. Ternyata ini kempangan dari seorang istri suami. Ya terus sebaliknya. Ya. Jadi pertanyaan lain itu, apakah Anda bisa membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Membuka kepala tangan Anda. Terus yang kedua, ya, mempertahankan. Karena ini adalah sebuah keyakinan ya. Keyakinan itu ya pada diri sendiri. Yang ketiga adalah kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Ya, karena yang bisa membuka kepala itu adalah diri sendiri, bukan pada apapun. Jadi mengkonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ilustrasi dulu mengontrol murid. Terus ilustrasi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi seorang yang dewasa itu juga tidak bisa memaksa karena cara teori kontrol adalah keyakinan itu pada diri sendiri. Jadi ada yang bahwa mengatakan kritikan dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi ketika siswa itu merasa membuat kesalahan, bukan hanya serta merta kita mengejas bahwa anak itu salah. Nanti kita bahas juga.
Selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuai dengan jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Oh, iya Pak. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus yang kedua ada ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi itu teori kontrol ya. Jadi guru mengontrol siswa. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi bahwa kritikan kepada peserta didik juga untuk merasa bersalah anak salah satu ilusi untuk menguatkan karakter ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang dewasa itu berusaha untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif juga untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda menurut teori kontrol. Jadi kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan yang orang dewasa juga akan berbeda. Mereka peserta didik pastinya akan berbeda dengan yang kebutuhan yang dewasa. Terus selanjutnya ada stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang kontrol hanya diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol ada model berpikir menang dan menang. Dan di sini apa itu makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib. Jadi peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu
berbeda karena belajar dengan disiplin kita harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin kita itu biasanya punya aturan ya untuk menunjukkan kedisiplinan. Terus disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu adalah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh nilai-nilai yang diyakini kita. Itu makna dari disiplin. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah menerapkan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai yang disepakati bersama tadi contohnya adalah nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini kita sudah biasa diterapkan di sekolah. Yang kedua ada IPO, Primary Years Program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendah orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat. Di sini ada keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, dengan rasa gotong royong. Ada rajin, keberanian, kesatuan, kreatif dan lain sebagainya. Lanjut saja, Pak. Untuk Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apakah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bisa saya lakukan. Ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghindari diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang pertama adalah menjadi motivasi eksternal, yaitu tidak nyaman. Motivasi
eksternalnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi insan sesuai harapan, motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Nah, ini memang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi menurut kebutuhan dasar manusia itu 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup: makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Contohnya ketika anak itu berangkatnya terlambat, belum tentu dia itu, kalau kita koreksi, ada kesalahan. Ketika peserta didiknya terlambat, kita panggil, ditanya, ya pasti kadang malamnya biasanya begadang. Jadi paginya itu ngantuk, akhirnya bangunnya ya. Nah, kalau menurut dasar manusia itu dia itu bertahan hidup karena dia ngantuk. Nah, di situ. Terlagi terkadang ada anak yang minta uang, minta makanan kepada teman. Ketika koreksi, ternyata kadang-kala siswa itu belum tentu di rumahnya terkait dengan lingkungannya. Anak itu tidak dikasih uang, tidak diberi bekal sama orang tuanya. Ternyata dia itu bertahan hidup ketika minta kepada temannya. Jadi kita di posisi itulah kita harus bisa mengontrol kita sebagai pendidik agar anak itu bisa berubah. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Ada rasa terima kasih, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kadang-kala ada peserta didik yang butuh kasih sayang. Contohnya kayak tadi kelas 1 yang sering nangis itu ya. Karena mungkin di rumah kurang kasih sayangnya orang tua. Jadi ketika kita coba tanyakan ya, dia kadang-kala butuh kasih sayang dari guru ataupun teman. Teman kadang-kala ada yang menjahili, akhirnya dia nangis. Ada penguasaan, ada harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kadang-kala ada yang siswa yang penguasaannya bagus, kita harus pilih-pilih dibuat kelompok biar peserta didik itu bisa, yang sudah menguasai bisa dicampur dengan yang tidak menguasai. Jadi saling diskusi dengan teman. Ada kebebasan, ada nama mandiri, memiliki pilihan, mencoba yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi peserta didik itu kadang-kala membutuhkan kebebasan yang di rumah atau di lingkungannya mereka direkam oleh aturan-aturan. Jadi ketika di sekolah peserta didik itu butuh kebebasan. Ada kesenangan, ada bermain, berhumor, antusiasme, tertawa. Jadi peserta didik itu kadang-kala ada yang suka dengan bersenang-senang. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya. Ada hukuman membuat anak sulit, anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya ada membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Ada paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Terus yang apa? Lanjut. Terus. Ada segitiga institusi. Jadi suatu proses dialog dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Ada validasi tindakan yang salah. Terus ada menanyakan keyakinan. Ada menstabilkan identitas. Ini adalah tahapan restitusi. Jadi ketika ada suatu permasalahan peserta didik, ada yang di garis kuning itu adalah tindakan yang salah pada peserta didik. Setelah itu menanyakan keyakinannya. Di dalamnya ditanyakan terkait permasalahannya.
Yang tadi dikatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yang warna hijau ya, itu menstabilkan identitas. Itu adalah segitiga restribusi. Ini contoh lihatnya di video ini. Ini ada contohnya videonya, kita lihat bersama-sama. Di LCD bisa di sini. Dari laptop di sini. Ya ini kita lihat kasusnya aja, waktunya juga sebentar. Ini di sini di video ini merupakan 2 kasus.
Ya kerja kayak gitu lah. Apa dia? Kan sudah pernah Iya. sebenarnya harusnya diisi sama sosmed. Biasanya aku kali Ayo booming. Pak. Dari ya. Manis banget kan di pengalaman iki. Merasa bersalah kan. Setiap ini kan salah sih. Kabeh. Kabeh ada Hukum pada yang dalam diriku. benar. Gitu. Tenang, pribadi ya. Ngomong lagi saya. Orang baik gimana? Kenapa? Mana bikin absen? Sama kan itu baik. Jadi masing-masing ada positif negatifnya. Kalau ini manfaatnya orang.
Tolong hubungi siapa yang berhalangan biar tidak kesini. Besok sama. Ya jadi tadi setelah mengamati ya ada 5 posisi kontrol yaitu nampak ya. Nah 5 posisi kontrol yang pertama di video pertama adalah sebagai penghubung. Jadi lihat di videonya, jadi setelah lihat itu gurunya itu seperti apa ya? Kata-katanya keras lah kualitasnya. Jadi anak itu akan mengenal tapi mengenalnya jalannya panjang. Kalau saya dulu pernah baru terlambat saja langsung dibuat surat pernyataan, akhirnya membekas sampai sekarang. Itu sebagai penghubung. Waktu itu saya di kelas 2 SMP dan ada lagi membuat perasaan bersalah. Ada menjadi teman seperti teman. Ada memantau ya, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi kalau menurut tim posisi kontrol yang tinggi itu adalah manajer. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengulas kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah kesalahan yang melanggar peraturan kelas. Jadi dibuat manajemen. Jadi manajemen adalah agar mereka sadar sendiri kesalahan mereka, terus akan memperbaikinya. Harapannya di situ. Tapi kalau kita sebagai manajer anaknya yang ngomong keras ya malah tambah berbentuk gitu. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi, yang pertanyaan pertama adalah untuk apa kalau kita harus pakai helm? Mungkin Bapak Ibu ada yang jawab. Juga kamu. Iya betul, udah kemana? Tangan batu, ya. Dompetnya mana? Jadi kenapa harus pakai helm? Ya karena kita keamanan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Alasannya apa? Menjaga apa? Kesehatan. Dompetnya langka loh, Bu. Allah. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yaitu terkait dengan tertib peraturan kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah kita disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara terserat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pelajaran 2.1 tentang nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kebiasaan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedur keyakinan kelas ya. Ada persilakan warga sekolah mencatat hasilnya, susunan keyakinan kelas, dan prosedur. Terus ada di dalamnya ada kalimat negatif dan kalimat positif. Di dalamnya contohnya mengandung gitu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan berlari tapi berjalanlah, diganti untuk kalimat positifnya. Selanjutnya ada yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah itu ditinjau kembali. Selanjutnya. Ya, mungkin demikian yang saya sampaikan terkait dengan paparan saya tentang budaya positif di modul 1.4. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru atau Ibu Kepala. Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, betul aja sekarang. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Ya, tadi kita sudah melakukan kegiatan 3 jam kita di lapangan, 1 jam kita di kelas. Tapi dalam kesempatan ini Pak Guru akan membuat kesepakatan kelas. Apa yang tahu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Kesepakatan kelas itu apa? Yang tahu? Kesepakatan di kelas. Jadi ketika ada suatu hal, kita kesepakatan kelas itu dipakai. Hampir sama dengan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas. Kalian punya peraturan kelas? Oh ya. Yang sudah dibuat dengan Baik. ya. Baik kelasnya ya, kelas 5. Nah, nanti silakan kalian membuat peraturan kelas bersama Pak Guru. Peraturannya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi dibuatnya bersama Pak Guru, bersama siswa, ya, bersama kelas ini. Nah, nanti digunakan sebagai acuan kita. Contoh, ketika kalian ada yang Pak, kesempatan kelas kita datang tepat waktu. Nah, jadi nanti ketika datang tidak tepat waktu, ketika pelajaran olahraga masuk di lapangan, berarti kalian melanggar. Jadi dimengerti kayak ini. Lagi menjaga kebersihan. Kelas kalian kotor ketika Pak Guru masuk. Nah, itu berarti melanggar kesepakatan. Jadi dimengerti. Silakan kalian nanti dituliskan. Kita kesepakatannya, peraturannya ditulis di sini. Silakan setelah itu ditempel di ini kalau tidak. Ya, satu-satu saja Pak, ya. Membuat kesepakatan. Nomor 1, 2, 1. Serah. Ya. Pakai baju yang rapi, ini dan sebagainya. Ketika olahraga kayak tadi kan tidak. Nah, itu juga bangga. Silakan. Apa warnanya beda? Nanti dulu bersama nulisnya. Ya, di baliknya ini. Nanti yang ditempelkan di sini. Ya, ditempel ini. Berarti yang di sini. Tidak semua. Nah, kesempatan ini digunakan kita bersama ya untuk melaksanakan aktivitas ketika pembelajaran. Silakan ditulis. Setelah itu masing-masing anak ditempel di papan tulis, ya. Mungkin kalian sudah membuat kemarin bersama ibu guru. Nah, 2 ya boleh. 2 ya boleh. Jangan 1 ya boleh. Silakan kalau yang sudah ditempelkan di sini. Apa ya? Ya. Ya, silakan. Ya boleh. Ya boleh. Silakan ditempel. Hah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kan bawa. Ayo silakan ditempel di sini. Ya, dua boleh. Mulai yang ini 1, 2 nanti lagi. Sampai ya? Ya oke. Ini lagi. Tanya apa? Ya. Tanya dong. 1 aja nggak apa-apa. Ya. Ya rapi ya rapi. Balikin dong. Oh balikin ini berarti.
jalan. Yuk. Tidak semua? Sekali ya. Kamu balik ya? Jangan gini kamu. Tidak semua? Ya, sudah. Dengarkan. Baik. Nah, ini kesepakatan yang kita akan bahas, peraturannya ya. Peraturan atau kesepakatan. Yang pertama, ada yang mau baca kan atau boleh baca? Boleh aja ya. Yang pertama adalah berangkat sekolah dengan tepat waktu. Nanti Pak Guru ini pisah-pisahkan ya. Ada yang kedisiplinan, ada yang kerapian, ada yang kebersihan. Nanti Pak Guru bagi-bagi. Ya, jadi mengerti? Ya. Ini berangkat sekolah dengan tepat waktu berarti apa? Kedisiplinan. Ya, oke, Pak Guru bagi dulu. Mendengarkan guru saat berbicara. Berarti ya Pak Guru bisa dulu ya. Ini yang tata tertib berarti ya. Lanjut, perilaku sopan dan menghargai guru. Oke, sama. Yang kedua, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi ketika kalian ada tugas tepat waktu loh ya untuk mengumpulkannya. Ada PR di rumah dikerjakan. Ada tugas P5 di rumah. Ketika di sini tepat waktu ya dikerjakan, tidak bermain sendiri. Nanti ketika bermain sendiri tugas kalian akan ke belakang ya apa tidak? Tepat waktu apa tidak? Tidak. Nah makanya sama menjaga kebersihan kelas, lingkungan, memakai pakaian yang rapi. Nah ini kebersihan kelas, jadi lingkungan kalian harus bersih. Kalian sudah punya jadwal tiket kan? Ya pagi silakan dilaksanakan. Apa sore tiketnya? Pagi hari. Ya kalau pagi hari berarti sebelum berangkat kalian lebih awal lagi, ya. Karena kalian laksanakan tiketnya. Memakai pakaian yang rapi, oke, memakai pakaian. Jadi ketika olahraga besok kalau nggak pakai baju olahraga ya kita baris, setelah baris. Ya, ada konsekuensinya, ya. Itu ya tadi. Berarti tidak mengikuti. Ini alasannya kemarin kan habis untuk karnaval. Kemarin kita sudah sampai karnaval 5 kilo. Tapi kalian tidak jalan. Lanjut, memakai baju yang rapi. Ini sama berarti ya. Pakai baju yang rapi, harus rapi. Baju dimasukkan ketika pakai merah putih, pramuka atau batik. Sanggup ya? Sanggup? Kalau yang dikeluarkan berarti harus dimasukkan. Oke, lanjut. Selanjutnya tidak boleh bertengkar dengan teman. Berarti penggulingan ya? Guling. Siapa yang bertengkar? Pak Guru panggil seperti biasa, ya. Maksudnya kita pakai. Rambut bagi laki-laki tidak boleh panjang. Oke, sama kali. Ya rapi berarti kerapian dari baju, rambut. Ya rambutnya panjang, cukur, potong. Ya, sanggup. Kalau enggak Pak Guru yang potong. Ya Pak Guru biasa potong tetean, nggak apa-apa. Ya, Pak Guru minta potong. Potong tetean maksudnya. Lanjut. Potong rambut. Ya, kayak sama dengan ini. Memakai baju yang rapi sama dengan ini. Pakai baju yang rapi.
Berangkat sekolah tepat waktu berarti kedisiplinan ya. Kita setiap pagi hari Senin kita upacara ya. Terus hari Selasa kita sama Husna. Hari Rabu kita apel. Kalian harus sudah, kita belajar jam 7 untuk literasi, kita berangkat kalian harus jam 7 kurang ya. Berarti ketepatan waktu dalam berangkat sekolah. Ini berarti kita gabungkan. Lanjut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini setuju Pak Guru? Aku setuju nih. Ini sampah ketika kalian pagi rapi, tapi ketika istirahat kalian setelah jajan membuang sampah pada temannya, pada sembarangan itu ya. Lanjut. Saat akan olahraga hendaknya kita pakai sepatu. Setuju ya? Setuju. Kecuali kalau kita mau pakai apa namanya? Mau kita ke lapangan sepak bola, silakan dicoba dulu. Tapi kita harus rapi dulu dari pakaian. Satu berarti. Berarti kayak ini, kemudian ini saya juga ya. Kelas. Berangkat sekolah dengan tepat waktu. Ya, berarti kita gabungkan. Tadi sudah ada. Nih, ada memakai pakaian dengan rapi sesuai jadwal, memotong kuku ketika kuku panjang. Oke, setuju ya? Ya, kita di sini buat peraturannya. Satu, berangkat sekolah dengan tepat waktu. Kayak tadi ya, setuju ya? Berangkatnya. Tidak. Yang kedua, ini ada 1, 2, 3 berangkat sekolah tepat waktu. Ini ada membuang sampah, menjaga kebersihan, memakai pakaian rapi. Berarti kebersihan kelas harus dijaga ya. Kebersihan. Sekolah itu ya, sekolah. Lihat kelas ya, kelas. Kelas, halaman tapi ya, dan halaman rapi dan bersih. Setuju gak nih? Setuju ya. Selanjutnya yang ketiga, mendengarkan guru saat berbicara. Itu ya, berarti saling menghargai di sini. Dan menghargai pendapat orang lain ya. Nah, berperilaku sopan terhadap guru, mengumpulkan tugas tepat waktu. Di sini
sopan ya. Berperilaku sopan dan menghormati. Nomor 5, mengumpulkan tugas tepat waktu ya, setuju nggak? Setuju, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini siapa yang mengumpulkan tugas sering telat? R dengan Pak Guru harus tepat waktu ketika kita penilaian pengetahuannya sudah siap ya. Tidak boleh bertengkar dengan teman, setuju ya? Yo. Terus ini memakai seragam sesuai jadwal boleh, potong rambut ini berarti memakai pakaian seragam sesuai jadwal ya, dan rapi ya sekalian ya, dan rapi. Terus apa yang terakhir, kerapian badan ya, memotong rambut sih, ini memotong rambut jika panjang ya. Yang tidak setuju siapa? Kali rambutmu dipotong Le, aku ikatkan sekalian ya. Terus ini keyakinan kelas. Berangkat ke sekolah tepat waktu ya. Kedisiplinan abang berangkat tepat waktu ya. Sebelum pelajaran dimulai ya. Terus kebersihan kelas, halaman rapi dan bersih. Kebersihan begini ya, kebersihan kelas terjaga. Nanti nomor 3, mendengarkan guru berbicara dan menghargai pendapat orang lain.
Lanjut nomor 4. Berperilaku sopan dan menghormati guru. Sopan satu ya. Ketepatan mengumpulkan tugas ya. Berarti kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Willy ya. Yo. Ini yang menjaga berarti menjaga kebersihan kelas. Ini aja menjaga kebersihan kelas ya. Jaga kebersihan. Tujuh, memakai pakaian yang rapi. Selalu memakai menjaga kebersihan badan ya, yang ini. Menjaga kebersihan rambut aja apa? Kerapian rambut. Nih, ini sudah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, berangkatnya sekolah 10 pelajaran dimulai. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Setuju nggak? Setuju. Kelasnya harus dijaga dengan rapi. Nomor 3, menghargai guru dan teman ketika berbicara. Berpendapat lah ya. Berbicara atau berpendapat. Yang keempat, sopan dan santun terhadap guru. Yang kelima, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Tepat saja ya, kalau nggak lihat tepat waktu dalam mengumpulkan tepat waktu. Waktu dalam mengumpulkan tugas. Setuju nggak? Setuju ya. Kali kamu lagi ngapalin. Terus 6, tidak melakukan perundungan, ya, tidak boleh bertengkar dan sebagainya, atau dikenal dengan bullying antar teman, apalagi dengan kelas yang lain. Selanjutnya nomor 7, selalu memakai pakaian yang rapi. Setuju nggak? Setuju. Oke, karena rapi itu hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mempunyai pakaian tersendiri. Jadi dipakai sesuai jadwal harinya. Selain itu, dengan Pak Guru ketika olahraga kalian harus pakai baju sesuai dengan waktunya, ya. Setuju nggak ini? Setuju. Selanjutnya yang terakhir, menjaga kerapian rambut. Setuju? Yang putra ini, ketika rambutnya panjang harus dipotong. Tidak. Gitu ya. Jadi ini kesempatan kelas kita ketika kita digunakan kegiatan pembelajaran dari. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang mau berpendapat, silakan. Ada nggak? Tidak ada.
kesempatan siswa dengan Pak Guru itu digunakan sebagai kesepakatan kelas. Ya, itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku semangat, tahu? Semangat, ya, bareng. Dapur semangat, semangat. Oke, terima kasih. Salam. Ya, silakan masuk, Pak. Yuk. Pak, hari ini kamu sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kamu tahu kira-kira kenapa kamu ingin Pak Guru panggil ke sini? Tidak, Pak. Tadi di dalam kelas, Pak Guru lihat kamu tidak seperti biasanya. Biasanya kamu itu kan aktif dalam mengikuti pelajaran. Tapi Pak Guru lihat kamu lesu, malas. Apa kamu ada masalah? Dia, Pak, saya sedang kesal. Kesal sama siapa, Bapak? Saya kesal sama bapakku. Saya minta diberikan dompet, tidak diberikan. Bapak bilang, bapak tidak punya uang. Saya jadi malas sekolah. Oh begitu. Terus kamu bilang kamu kan malas sekolah, kamu malas belajar. Kenapa kamu masih tetap berangkat ke sekolah? Saya takut nanti saya tidak dapat mengikuti pelajaran. Oh, berarti kamu masih memiliki rasa tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Dan meskipun kamu masih punya rasa malas untuk sekolah, malas untuk belajar, tapi kamu tetap berangkat ke sekolah. Iya, Pak. Saya takut nilai-nilai saya turun. Sekarang, Bapak boleh tanya, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Jika kamu masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Kesepakatan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, Pak. Oh ya, apa dengan kamu malas belajar, dengan kamu malas sekolah, apakah nantinya bapakmu akan memberikan HP untukmu? Tidak, Pak. Saya malah tidak dapat materi pelajaran hari ini dan saya rugi. Nah, kira-kira dari situ kamu bisa tidak mencari solusi lain selain kamu malas belajar? Saya akan terus semangat belajar. Nanti sepulang sekolah saya akan minta maaf pada orang tua saya dan saya akan menabung dan bersabar agar bisa membeli HP sendiri. Nah, begitu dong Bapak. Tetap semangat untuk belajar dan menjadi anak yang baik ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, kamu begitu. Sekarang kamu boleh beristirahat. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas atau beristirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafa, kelas 6 SD Negeri Nusawang kelas 1. Menurut saya, percakapan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa emosi hingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan serta mendapatkan pengetahuan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.